Dalam Islam disebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman atau tanda kiamat adalah akan datangnya Ya'juj dan Ma'juj, gengs. Banyak keterangan yang bertebaran soal itu. Salah satunya terkait sosoknya. Ya'juj Ma'juj adalah makhluk akhir zaman yang muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa, yang memiliki sifat yang merusak dan sombong. Disebutkan bahwa hanya ada 2 surat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Keduanya yakni surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 106 dan juga surat Al-Anbiya ayat 95 sampai 98. Dari beberapa dalil mengenai Ya'juj Ma'juj, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Harmalah dari bibinya. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah, sedangkan jari tangan beliau dibalut menggunakan perban karena tersengat kalajengking. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka berasal dari setiap arah. Wajah mereka layaknya tameng yang diberi lapisan kulit. Hadis riwayat Ahmad. Apa sih ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj memiliki ciri-ciri yang sulit dijelaskan dalam banyak hadis. Namun ada beberapa ciri fisik dari keduanya yang bisa digambarkan secara umum. Inilah beberapa di antaranya ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama, bicaranya tidak fasih. Menurut standar dari orang Arab, bahasa yang paling bersih yaitu bahasa Arab. Salah satunya karena huruf-huruf hijaiyah terdengar sangat jelas dan sesuai dengan tepat dan sifat keluarnya bunyi suara tersebut. Maka tidak fasih di sini bisa dimaksudkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak berasal dari orang Arab. Yang kedua, bangsa Mongol. Jika hadis merujuk pada satu bangsa seperti bangsa Mongol atau Tartar misalnya, keduanya memang pernah memporak-porandakan peradaban Islam di Baghdad. Banyak karya para ulama dan sarjana muslim yang dibakar dan dibuang oleh mereka. Yang keempat, bermata sipit. Dari hadis yang sudah disebutkan, jelas menyebutkan ciri-ciri fisik secara spesifik yang merujuk pada bangsa yang bermata sipit dan berkulit putih. Yang keempat, berdahi lebar. Dahi lebar secara bahasa biasanya menunjukkan pada tanda kecerdasan dan kepintaran. Yang kelima, wajah seperti tameng yang diberi lapisan kulit. Istilah Nabi ini bisa mengandung makna yang bersifat simbolik. Wajah yang seperti tameng bisa jadi menunjukkan karakter yang tidak pemalu, tidak minder dan pekerja keras. Arti lainnya bisa jadi apa yang ditunjukkan bukan seperti apa yang tersimpan di dalam hati. Yang keenam, datang dari berbagai arah. Bisa jadi Ya'juj dan Ma'juj merupakan bangsa yang besar dan suka berpetualang serta melakukan invasi baik secara perdagangan, invasi ekonomi, hingga militer. Yang ketujuh, arti di balik tembok. Jika merujuk pada 2 surat Al-Quran tentang Ya'juj dan Ma'juj, dapat ditemukan kata tembok. Meskipun memiliki beragam tafsiran, istilah ini bisa jadi bermakna hakiki, yang berarti tembok, atau dalam makna majazi yang berarti bahwa bangsa itu senang membangun peradaban. Jadi itulah gengs, beberapa ciri-ciri dari Ya'juj dan Ma'juj. Legenda mengenai Ya'juj dan Ma'juj tak hanya dikenal di dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Kristen dan Yahudi, kisah mengenai sekelompok manusia yang bakal membuat kerusakan besar di muka bumi itu juga diceritakan. Lebih dikenal dengan nama Gog dan Magog. Zulkarnain, seorang raja besar pada masa lalu yang telah mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj di sebuah lembah di antara gunung tinggi Asyaddain dengan cara membangun tembok penghalang terbuat dari besi dan tembaga. Seperti diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 93-97. Lalu dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa suatu saat tembok itu akan runtuh dan kaum Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Dan pada hari itu ketika tembok terbuka, kami biarkan mereka bercampur baur satu sama lain seperti gelombang. Dalam Al-Quran versi Departemen Agama, kalimat pada hari itu Yaumaidin dari ayat ke-99 surat Al-Kahfi ini diartikan sebagai hari kiamat. Namun, Dr. Imran Nazar Hossein, cendekiawan muslim kelahiran Trinidad dan Tobago 70 tahun silam, punya pendapat lain atas ayat itu. Karena ayat ke-98 menceritakan mengenai akan runtuhnya tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj, maka lebih tepat kalimat pada hari itu ditafsirkan sebagai hari ketika tembok itu benar-benar runtuh. Hari ketika kaum perusak itu akhirnya bisa keluar dari lembah yang mengurung mereka dan kemudian
bertebaran di seluruh penjuru bumi seperti gelombang lautan dan kemudian bercampur baur dengan ras-ras manusia lainnya. Ini dijelaskan juga dalam surat Al-Anbiya ayat 96 dari terjemahan versi Departemen Agama. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Pertanyaan utamanya, kapankah tembok Zulkarnain itu runtuh? Atau lebih tepatnya, apakah kaum Ya'juj dan Ma'juj itu sudah keluar dan bertebaran untuk membuat kerusakan di muka bumi ini? Pada zaman Nabi Muhammad masih hidup, tembok itu sudah mulai terbuka. Artinya, dalam beberapa abad setelahnya, kemungkinan besar kaum Ya'juj dan Ma'juj sudah menemukan jalan keluar. Dalam kisah sama yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ada versi yang lebih panjang ketika Zainab binti Jahsy akhirnya bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah kita bangsa Arab akan dihancurkan walaupun masih ada orang beriman di antara kita?" Nabi menjawab, "Ya, ketika kemaksiatan merajalela." Pendapat Imran Hussein yang menulis beberapa buku mengenai hari akhir, terutama kajian takwil surah Al-Kahfi, ini juga didasarkan pada belum ditemukannya bukti-bukti arkeologis apapun mengenai tembok yang dibangun Zulkarnain. Saat ini tak ada satupun sudut bumi yang belum pernah dijelajahi manusia atau luput dari intaian kamera satelit. Bila Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung dalam lembah, maka seharusnya tembok buatan Zulkarnain itu masih kokoh, menjulang dan mudah ditemukan. Bila sudah tak ada tanda-tanda keberadaan tembok besar di sebuah lembah curam, maka berarti tembok itu sudah runtuh dan menjadi tugas arkeolog untuk menemukan sisa-sisanya. Ada pendapat sebagian mufasir yang mengatakan bahwa tembok itu dibangun di daerah Kaukasia di antara dua lautan, Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ini merupakan hasil penafsiran surat Al-Kahfi ayat 86-90 berkenaan dengan perjalanan Zulkarnain yang bertemu dua perairan berwarna pekat di bagian barat dan timur dengan penduduk yang bahasanya tak bisa dipahami. Wilayah dan topografinya penuh pegunungan tinggi dan lembah curam. Itu cocok dengan wilayah perbatasan antara Georgia dan Rusia, berada di barisan pegunungan Kaukasus antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, tepatnya di Gunung Kasbek dan lembah Sungai Terek yang dikenal dengan nama Ngarai Daryal. Orang Persia menyebutnya Gerbang Alan. Namun Imran Hussein yang dikenal mendukung tafsir semantik atas Al-Quran itu juga menjelaskan bahwa tanda-tanda lepasnya Ya'juj dan Ma'juj juga telah dinubuatkan. Salah satu petunjuknya ada pada surat Al-Anbiya ayat 95. Sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tak akan kembali. Lihat bahwa ayat ke-96 kemudian menyebut mengenai runtuhnya tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Artinya, ada suatu kaum yang dulu menghuni sebuah negeri atau tempat dan tak bisa kembali lagi ke tempat asal mereka. Sampai akhirnya mereka bisa kembali lagi setelah tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj runtuh dan kaum perusak itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di sini Al-Quran dan Injil bersepakat bahwa ada satu kaum yang dahulu menghuni sebuah negeri dan kemudian dihancurkan dan mereka dilarang kembali lagi ke negeri itu. Negeri itu dalam hal ini adalah sebuah kota bernama Yerusalem yang merupakan kampung halaman bangsa Yahudi dalam sejarahnya. Nebukadnezar, penguasa Babilonia, Mesopotamia, pernah menghancurkan kerajaan Yehuda dan mengusir kaum Yahudi keluar dari Yerusalem pada abad ke-6 sebelum Masehi, sehingga mereka berdiaspora. Kaisar Romawi Hadrian kemudian membangun kembali sebuah kota di dekat reruntuhan Yerusalem pada tahun 70 Masehi yang diberi nama Aelia Capitolina. Benarkah kehadiran Ya'juj dan Ma'juj adalah tanda kiamat? Dalam beberapa hadis tentang tanda-tanda hari kiamat kubra disebutkan ada 10 tanda hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan mereka adalah keturunan Adam alaihissalam, dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, dari anak keturunan Yafits, yakni nenek moyang bangsa Turki yang terisolir oleh benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain.
Keterangan mengenai runtuhnya benteng Zulkarnain dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai tanda dekatnya hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-98 surat Al-Kahfi. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia keturunan Nabi Adam, gengs. Tidak seperti yang digambarkan sebagian orang bahwa mereka bukanlah dari keturunan manusia. Hanya saja mereka adalah orang-orang yang merusak serta memiliki sifat dan perangai yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tidak seperti manusia pada umumnya. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka dari jenis manusia keturunan Adam alaihissalam adalah riwayat dalam Sahih Bukhari dalam kitab An-Anbiya bab Kisah Ya'juj wa Ma'juj. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Wahai Adam." Adam menjawab, "Labbaika wassadaika wal khairu fi yadaika." Aku sambut panggilanmu dengan senang hati dan kebaikan semuanya di tanganmu. Kemudian Allah berfirman, "Keluarkan pasukan penghuni neraka." Adam bertanya, "Apa itu pasukan penghuni neraka?" "Mereka dari setiap 1000 orang 999 orang." Ketika itu anak kecil menjadi berubah. Setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya. Dan kamu lihat, orang-orang seakan-akan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena azab Allah yang sangat keras. Para sahabat bertanya, "Siapa yang satu ini, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian 1 dan dari Ya'juj Ma'juj 1000. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah calon penghuni neraka. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu sangat banyak. Keduanya adalah jenis manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itulah gengs beberapa keterangan mengenai Ya'juj dan Ma'juj yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Ya mungkin ini aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.